Tahukah Anda, penggunaan antibiotika yang tidak bijak dapat berakibat fatal. Antibiotika yang tidak tepat mengakibatkan kekebalan bakteri. Bakteri yang kebal terhadap antibiotika berkembang dengan cepat, menimbulkan berbagai ancaman, pengobatan tidak efektif, infeksi dan penularan penyakit yang semakin tidak terkendali. Berdasarkan review on antimicrobial resistance pada tahun 2014, ditemukan 700.000 kasus meninggal akibat kuman yang sudah kebal. Dan apabila tidak dikendalikan, diperkirakan pada tahun 2050 akan ada 10 juta kasus meninggal. Resistensi antimikroba menjadi salah satu ancaman terbesar terhadap dunia kesehatan manusia. Secara global, 480.000 orang menjadi resisten terhadap banyak obat. Pada kasus tuberkulosis setiap tahunnya dan juga resistensi obat sudah mulai berkomplikasi pada HIV dan malaria. Kegagalan pengobatan karena kuman yang kebal, penyebaran penyakit menjadi semakin tidak terkendali, menimbulkan permasalahan global di bidang kesehatan, ekonomi, perhubungan, dan juga pariwisata. Bagaimana dengan penggunaan antibiotika di Indonesia? Tingkat pengetahuan masyarakat tentang antibiotika yang masih rendah, serta ditunjang dengan peredaran antibiotik yang bebas, sehingga masyarakat banyak yang menggunakan antibiotika dengan tidak tepat, seperti untuk flu, batuk, pilek, diare yang seharusnya tidak memerlukan antibiotika. Bagaimana dengan penggunaan antibiotika di RSUD Ngudi Waluyo-Wlingi? Penggunaan antibiotika di RSUD Ngudi Waluyo-Wlingi masih tergolong tinggi. Proporsi pembelian antibiotika masih mencapai angka 3,6% dari total nilai pembelian obat. Padahal seharusnya proporsi pembelian antibiotika hanya 1,5%. Evaluasi yang dilakukan oleh PPRA penggunaan antibiotika secara kualitatif di staf medis bedah, staf medis obstetri dan ginekologi, dan juga penyakit dalam ditemukan beberapa kejadian penggunaan antibiotika yang tidak tepat. Seperti tidak ada indikasi pemberian antibiotika, dosis yang tidak tepat, pemberian antibiotika yang terlalu lama, dan lain sebagainya. Hal ini mengakibatkan angka kejadian prevalensi kuman yang kebal antibiotika masih tinggi. Kejadian MRSA atau Methicillin Resistant Staphylococcus aureus di RSUD Ngudi Waluyo-Wlingi, data tahun 2018 ada 16 kasus dan 7 kasus di tahun 2019. Sedangkan untuk kasus extended strain beta-lactamase di tahun 2018 ada 14 kasus dan 9 kasus di tahun 2019. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Masih tingginya antibiotika merupakan faktor penyebab terjadinya kasus-kasus peningkatan kuman yang kebal antibiotika, serta kurangnya komitmen tenaga kesehatan dalam menggunakan antibiotika. Belum adanya sistem kendali penggunaan antibiotika stop order sehingga dokter menulis resep masih tanpa pengawasan yang ketat untuk indikasi, dosis, dan lama pemberian antibiotika. Masih rendahnya peran serta pasien, keluarga pasien, dan masyarakat dalam penggunaan antibiotika yang bijak. RSUD Ngudi Waluyo-Wlingi merancang suatu inovasi untuk pengendalian penggunaan antibiotika. Dengan inovasi Kartu Pintar Abismo, antibiotika stop mengorder otomatis merupakan suatu sistem pengendalian penggunaan antibiotika dengan berbasis IT dan melibatkan peran serta pasien dan keluarga. Kartu Abismo berisi pertanyaan yang harus diisi oleh pasien atau keluarga mengenai indikasi penggunaan antibiotika, dosis yang digunakan, serta berapa lama antibiotika harus digunakan. Aplikasi elektronik rekam medis dan elektronik resep digunakan untuk mempermudah tenaga medis untuk melihat riwayat medis pasien yang akan mendapatkan antibiotika. Dengan menuliskan 3 pertanyaan pada sistem aplikasi sebelum menulis resep antibiotika pada elektronik resep, maka resep antibiotika dapat dilayani oleh instalasi farmasi. Apabila dokter tidak lengkap menuliskan 3 pertanyaan di aplikasi, maka resep antibiotik akan di-stop secara otomatis oleh petugas farmasi. Kartu Abismo yang diberikan kepada pasien atau keluarga harus diisi sehingga pasien dapat lebih memahami tentang antibiotika yang dia gunakan, sekaligus merupakan informasi tertulis yang bisa dibaca ulang di rumah. Sasaran proyek perubahan Kartu Abismo ini adalah, pada jangka pendek, diharapkan Kartu Abismo ini dapat terwujud dan dilaksanakan di RSUD Ngudi Waluyo-Wlingi, di rawat jalan maupun juga di rawat inap.
jangka menengah, mewujudkan penurunan penggunaan antibiotika di Rumah Sakit Wlingi, serta mewujudkan komitmen tenaga kesehatan dalam penggunaan antibiotika dengan bijak. Jangka panjang mewujudkan penurunan prevalensi bakteri yang kebal terhadap antibiotika. Pelaksanaan Kartu Pintar Abismo ini dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh stakeholder baik internal maupun eksternal. Langkah implementatif dan pelaksanaan proyek perubahan ini dimulai dengan pembentukan tim instansional proyek perubahan, pembuatan peraturan direktur, draft kebijakan, panduan, dan standar prosedur operasional. Sosialisasi kebijakan, panduan, dan standar prosedur operasional di internal rumah sakit dilaksanakan melalui virtual, dilaksanakan kepada seluruh tenaga kesehatan, baik dokter, dokter gigi, apoteker, perawat, dan bidan. Meningkatkan pengetahuan tentang Kartu Pintar Abismo kepada fasilitas pelayanan kesehatan, baik puskesmas, rumah sakit, fasilitas kesehatan tingkat primer atau FKTP di wilayah Kabupaten Blitar. Sosialisasi ini dilaksanakan dengan seizin stakeholder Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Inovasi dari Rumah Sakit Ngudi Waluyo Wlingi yang itu sangat bermanfaat sekali, baik bagi rumah sakit, bagi pasien, masyarakat luas, dan juga bagi Kementerian Kesehatan sendiri. Saya mendukung sepenuhnya dan juga mendorong agar supaya Kartu Pintar Abismo yang sudah dijelaskan oleh Ibu Direktur tadi bisa juga dilaksanakan di seluruh rumah sakit di Kabupaten Blitar dan juga seluruh puskesmas. Pelatihan pelaksanaan Kartu Pintar Abismo di instalasi rawat jalan dan rawat inap kepada tenaga kesehatan pelaksana. Pelatihan teknis cara menggunakan aplikasi Abismo serta cara pengisian kartu dilakukan secara intens dengan harapan semua yang berperan baik langsung ataupun tidak langsung dapat ikut mensukseskan proyek Kartu Pintar Abismo. Berbagai langkah strategis dilakukan untuk mensukseskan Kartu Pintar Abismo. Dukungan dari Bupati Blitar dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Blitar Nomor 43 Tahun 2020 tentang pedoman penggunaan Kartu Pintar Antibiotika stop mengorder otomatis pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. RSUD Ngudi Waluyo Wlingi membuat inovasi baru, yaitu Kartu Pintar Abismo. Dengan sistem ini, masyarakat akan ikut serta mengawasi penggunaan antibiotika dengan bijak. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya Rianto, Bupati Blitar. Mulai hari ini, saya resmikan pelaksanaan inovasi Kartu Pintar Abismo di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Penggunaan antibiotika dengan bijak adalah tanggung jawab kita bersama. Kita kompak, bisa. Publikasi dan informasi tentang inovasi Kartu Pintar Abismo di semua media, baik media cetak, media televisi lokal maupun nasional, serta media sosial official RSUD Ngudi Waluyo Wlingi seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Strategi marketing merubah kedudukan stakeholder dari defenders menjadi promoters, dari laten menjadi promoters, dan dari apatetik menjadi laten. Proyek perubahan instansional Kartu Pintar Abismo telah dilaksanakan. Diharapkan akan terjadi perubahan sesuai dengan target dan tujuan. Penurunan angka kasus kuman yang kebal antibiotika di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Penurunan proporsi pembelian antibiotika hingga mencapai angka 1,5%. Sistem pengawasan oleh masyarakat tentang penggunaan antibiotika yang bijak dapat dilaksanakan di seluruh pelayanan puskesmas, klinik, dan rumah sakit di Kabupaten Blitar dengan pembinaan dan kerjasama dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Membeli batik berwarna coklat, batik Blitar namanya Ciprat. Mari gunakan antibiotik dengan tepat agar masyarakat tetap sehat. RSUD Ngudi Waluyo Wlingi melayani sepenuh hati.